Hidup kadang terasa seperti badai yang tak mau reda. Saat satu masalah selesai, yang lain sudah menunggu di tikungan. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa harus aku lagi? Rasanya tidak adil, melelahkan, dan membuatmu meragukan segalanya. Bahkan mungkin Tuhan. Tapi seringkali, ujian yang datang bertubi-tubi bukan sekadar hukuman atau nasib buruk. Ia adalah cara kehidupan membentuk dirimu menjadi versi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih sadar terhadap apa yang selama ini kamu abaikan. Ada kalanya ujian datang bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sudah siap naik kelas. Namun, ada juga saat di mana cobaan adalah cermin dari kesalahan yang belum kamu sadari, luka yang belum kamu sembuhkan, atau ego yang belum kamu jinakkan. Tidak semua penderitaan berarti kutukan. Sebagian adalah bentuk cinta yang keras kepala, yang datang agar kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Berikut adalah 8 sebab mengapa ujian dan cobaan bisa datang bertubi-tubi dalam hidupmu. Pertama, kamu sedang diperkuat. Ketika kamu merasa hidup seakan menampar tanpa ampun, itu seringkali bukan tanda bahwa kamu dibenci, tapi dipersiapkan. Orang yang diizinkan melalui tekanan besar biasanya sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih tinggi, seperti logam yang dibakar agar jadi baja. Kamu pun diuji agar mentalmu tidak rapuh saat memikul beban yang lebih berat nanti. Dalam fase ini, kamu mungkin kehilangan banyak hal, pekerjaan, hubungan, bahkan kepercayaan diri. Tapi kehilangan bukan berarti kehancuran. Itu adalah proses pengupasan. Tuhan menyingkirkan hal-hal yang melemahkanmu, agar kamu bisa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan nyaman. Setiap kesulitan adalah semacam latihan ketahanan spiritual. Kamu diajari untuk tetap tenang di tengah kekacauan, untuk percaya bahkan ketika logika berkata tidak. Disinilah keyakinan diuji bukan lewat kata, tapi keteguhan hati. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sampai kamu benar-benar dipaksa untuk kuat. Itulah kenapa seringkali kekuatan sejati baru lahir dari kehancuran. Karena dari situ kamu belajar berdiri, bukan karena bisa, tapi karena harus. Dan ketika badai akhirnya berlalu, kamu menyadari kamu bukan orang yang sama lagi. Kamu lebih tangguh, lebih tajam, dan lebih peka terhadap kehidupan. Kedua, karena kamu pernah mengabaikan pelajaran yang sama, kehidupan punya cara unik untuk mengajar. Jika kamu tidak belajar dari luka pertama, pelajaran itu akan datang lagi. Kali ini lebih keras. Kadang, ujian yang berulang bukan karena nasib sial, tapi karena kamu terus mengulangi kesalahan yang sama, dalam bentuk berbeda, dengan orang berbeda, tapi dengan esensi yang sama. Mungkin kamu pernah disakiti, lalu bersumpah akan lebih berhati-hati. Namun ketika orang baru datang, kamu mengulang pola yang sama, menoleransi hal-hal yang dulu menghancurkanmu. Hidup memperhatikan itu, dan karena kamu tidak mendengar dengan lembut, pelajaran dikirim dengan lebih keras. Ujian berulang adalah tanda bahwa kamu belum selesai belajar, bahwa masih ada pola batin yang belum kamu sadari. Entah itu kebiasaan menyenangkan orang lain berlebihan, takut kehilangan, atau menolak tanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Kamu bisa mengakhiri lingkaran itu hanya dengan kesadaran. Begitu kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Siklusnya berhenti. Hidup tak perlu mengulang pelajaran yang sudah kamu pahami. Dan di titik itu, kamu bukan lagi korban keadaan. Kamu jadi murid yang lulus dengan pemahaman yang utuh. Ketiga, mungkin kamu pernah melukai orang lain di masa lalu dan hidup sedang menyeimbangkan. Karma tidak selalu datang dengan cara spektakuler. Kadang ia datang dalam bentuk yang sangat halus, perasaan kehilangan, penolakan, atau rasa tak berdaya yang pernah kamu buat orang lain rasakan. Alam semesta tidak menghukum, ia hanya menyeimbangkan. Mungkin dulu kamu pernah menyakiti seseorang dengan sikap acuh, atau mempermainkan perasaan seseorang demi egomu. Sekarang, kamu mungkin merasakan versi yang sama dari rasa sakit itu.
agar kamu tahu bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Itu bukan balas dendam, itu pendidikan moral dari kehidupan. Kamu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa memperbaikinya lewat kesadaran dan perubahan sikap. Cobaan yang datang setelah kamu berbuat salah bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengembalikanmu ke poros kemanusiaan. Ketika kamu mulai menerima bahwa semua yang kamu alami adalah pantulan dari tindakanmu sendiri, kamu berhenti merasa dizalimi. Kamu mulai melihat hukum sebab akibat sebagai sesuatu yang adil, bukan kejam. Dan dari kesadaran itu, lahir kedewasaan spiritual. Kamu berhenti melukai karena kamu tahu setiap luka akan kembali suatu hari nanti, bukan karena kejam, tapi karena kehidupan ingin kamu paham. Keempat, mungkin kamu sedang didorong untuk lepas dari keterikatan. Kadang ujian datang bertubi-tubi karena kamu terlalu melekat pada sesuatu, seseorang, status, atau ambisi. Dan hidup dengan caranya yang keras tapi jujur memaksa kamu untuk melepaskannya. Bukan karena kamu tak layak memilikinya, tapi karena kamu sudah terlalu bergantung padanya. Ketika sesuatu yang kamu genggam erat-erat tiba-tiba hilang, rasanya seperti dunia runtuh. Tapi di sisi lain, itu membuka ruang kosong di dalam diri, ruang yang bisa diisi oleh kesadaran baru. Ujian ini mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada hal eksternal, bahwa kedamaian tidak datang dari memiliki, tapi dari menerima. Dan ironisnya, begitu kamu belajar melepaskan, kamu justru menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bebas. Hidup tidak ingin kamu terikat, karena keterikatan adalah akar penderitaan. Maka, setiap kali kamu terlalu melekat, kehidupan akan mengguncangmu sampai kamu belajar untuk menggenggam dengan longgar. Dan ketika kamu sudah bisa mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa berharap, dan kehilangan tanpa hancur, disitulah kamu menemukan kekuatan spiritual yang sejati. Kelima, mungkin karena energi negatif yang kamu simpan mulai menarik situasi serupa. Kamu mungkin tak sadar bahwa pikiran dan emosi negatif yang kamu pelihara bisa menjadi magnet bagi pengalaman buruk. Semesta bekerja lewat resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kembali. Ketika kamu terus menyimpan dendam, amarah, atau rasa bersalah, kamu sedang menciptakan medan energi yang menarik kejadian yang seirama. Misalnya, kamu merasa tidak berharga. Tanpa sadar, kamu menarik hubungan yang memperlakukanmu seperti itu. Atau kamu masih menyimpan kemarahan dan kamu terus menemui orang-orang yang memicu emosi yang sama. Bukan kebetulan, itu cermin energetik. Cobaan yang datang bertubi-tubi kadang adalah cara kehidupan memaksamu membersihkan sampah emosional yang sudah lama tertumpuk. Kamu dipaksa menghadapi luka yang kamu sembunyikan, agar tidak lagi menjadi racun yang menarik kesialan. Ketika kamu mulai berdamai, memaafkan, dan membersihkan batin, frekuensimu berubah, dan secara perlahan, situasi hidupmu juga ikut bergeser. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu akhirnya selaras dengan kedamaian. Ujian berhenti bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah tidak lagi menarik energi yang sama. Keenam, mungkin kamu sedang diuji dalam kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran bukan sekadar menunggu, tapi bagaimana kamu bersikap saat menunggu. Banyak orang bisa bertahan pada awal cobaan, tapi sedikit yang tetap lembut dan jernih saat ujian berlangsung lama. Di titik inilah kualitas jiwamu diuji. Bukan seberapa kuat kamu melawan, tapi seberapa ikhlas kamu menerima apapun hasilnya. Terkadang hidup seperti menahan napas lama-lama dalam air, sampai kamu merasa hampir tenggelam. Kamu ingin menyerah, tapi justru saat itu Tuhan menimbang. Apakah kamu akan bertahan dengan hati yang percaya atau meledak dalam keputusasaan? Dalam momen seperti itu, kesabaran bukan lagi teori, ia menjadi pilihan yang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Ujian yang datang bertubi-tubi seringkali menunjukkan bahwa kamu belum benar-benar ikhlas. Kamu masih berharap segala sesuatu berjalan sesuai kehendakmu. Maka, hidup mengajarkanmu lewat kehilangan dan penundaan.
agar kamu tahu bahwa kontrol sejati bukan memaksa dunia tunduk padamu, melainkan menenangkan dirimu di tengah ketidakpastian. Ketika kamu belajar untuk tidak lagi melawan arus, kamu mulai mengerti makna sebenarnya dari pasrah, bukan menyerah, tapi percaya pada waktu yang lebih besar dari dirimu. Dan di momen itu, keikhlasanmu menjadi tanda bahwa kamu bukan lagi korban ujian, tapi seseorang yang telah menaklukkannya dari dalam. Ketujuh, karena kamu sedang diajari empati. Orang yang tak pernah terluka sulit benar-benar memahami penderitaan orang lain. Maka, kadang Tuhan membiarkan kamu jatuh agar kamu tahu rasanya menjadi lemah, agar kamu bisa melihat dunia dari mata orang yang kamu abaikan dulu. Cobaan berat seringkali adalah jalan rahasia menuju empati. Ketika kamu pernah lapar, kamu lebih peka pada orang yang kekurangan. Ketika kamu pernah ditolak, kamu jadi lebih lembut pada yang sedang berjuang. Dan ketika kamu pernah dikhianati, kamu tahu betapa berharganya kejujuran. Semua pengalaman itu tidak sia-sia. Mereka menanamkan belas kasih di tempat yang dulu keras. Empati lahir bukan dari kata-kata, tapi dari luka yang kamu alami sendiri. Ujian yang datang bertubi-tubi bisa jadi cara Tuhan memahat hatimu agar lebih manusiawi. Supaya kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi juga mengerti penderitaan sesama. Orang yang benar-benar bijak tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang menanggung bebannya sendiri. Dan dari kesadaran itu, lahir kemampuan untuk mencintai tanpa menghakimi. Ketika kamu bisa merasakan sakit tanpa menjadi pahit, dan bisa memahami orang lain tanpa kehilangan batas, itulah tanda bahwa ujianmu berhasil mengubahmu jadi manusia yang lebih utuh. Kedelapan, karena sudah waktunya kamu naik level. Setiap fase hidup punya ujian kelulusan sendiri. Ketika kamu sudah terlalu lama di zona nyaman, hidup akan mengguncangmu agar kamu naik ke tahap berikutnya. Ujian bertubi-tubi kadang bukan karena kamu salah, tapi karena waktumu di fase lama sudah habis. Kamu mungkin merasa semuanya hancur tanpa alasan, padahal itu hanya pergantian bab. Hidup menutup satu pintu bukan karena kamu gagal, tapi karena pintu berikutnya tak akan terbuka jika kamu masih memegang yang lama. Inilah bagian paling sulit dari perjalanan spiritual. Kamu dipaksa berjalan dalam kegelapan sebelum cahaya baru muncul. Dan satu-satunya jalan keluar adalah terus melangkah dengan keyakinan. Kamu harus kehilangan agar bisa menemukan. Kamu harus runtuh agar bisa bangkit dengan kesadaran baru. Setelah badai reda, kamu akan sadar bahwa semua itu bukan bencana, tapi pembentukan, bahwa setiap air mata yang kamu jatuhkan adalah investasi bagi keteguhan dan kedewasaan batin. Dan saat kamu menengok ke belakang, kamu akan tersenyum, bukan karena hidup akhirnya mudah, tapi karena kamu sudah tidak sama lagi. Kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang tak bisa diguncang oleh hal-hal kecil, karena kamu pernah bertahan di tengah badai yang hampir menenggelamkanmu. Jadi ketika ujian datang bertubi-tubi, jangan buru-buru bertanya, kenapa hatus terjadi padaku? Sebaliknya, tanyakan apa yang sedang diajarkan kepadaku. Karena dalam setiap rasa sakit, selalu ada makna tersembunyi. Kadang berupa peringatan, kadang berupa dorongan untuk naik tingkat. Ujian adalah bahasa Tuhan yang halus tapi tegas, dan hanya hati yang mau mendengar yang bisa menerjemahkannya dengan benar.